Iya, selamat malam Bang Suma. Iya juga. Buka kameranya Bang. Ketemu lagi kita. Iya, Anak muda yang ganteng. aduh. Yang suka Ini bahas jilat apa dirinya nih Bang? sendiri. Itu tuh. Buat apa Yesus turun 2 kali? Oh, buat apa Yesus turun 2 kali ya? Oh iya, Iya betul. iya. Untuk menjemput umatnya. Sini. Menjemput umatnya. Iya. Iya. Menjemput umatnya. Nonton. Iya. Umatnya yang mana ini Bang? Iya. Dia berjanji akan datang kedua kalinya. Itu sudah ada di dalam kitab perjanjian baru. Yang mau dijemput ini siapa? Oh, ini apa? Oh, kalau kami di Kristen apa? Iya. Rapture dulu, rapture. Pengangkatan. Oh. Kalau Iya, di iya. Islam ada pengangkatan nggak Bang ya? Kalau kita enggak, dia ke padang mahsyar aja. Oh, padang Bangkit mahsyar. dari Oh, kematian, kumpul di padang kalau mahsyar untuk kalau di dihakimi. Kristen Bang, pernah dengar rapture nggak? Ya, Rapture itu pengangkatan. Jadi orang yang benar di hadapan Tuhan Yesua atau Yesus itu sebelum enam berkuasa di bumi ini akan terangkat dulu. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesua atau Yesus itu dia akan tinggal dan disiksa oleh 666 666. Jadi sebelum ya ya. kalau di Kristen rapture ini Yesus atau Yesua cuma di angkasa aja nggak sampai turun ke bumi. Nanti kalau datang lagi di kerajaan 1000 tahun baru dia menginjakkan kaki ke bumi. Begitu Bang. Ya, terus yang diusir Yesus karena bernubuat pakai namanya, mengusir setan dan mujizat pakai namanya itu siapa Bang? Nanti ketika datang Yesus kedua kalinya, mengusir orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namanya, itu siapa itu? Oh ya, itulah nabi-nabi palsu tuh. Oh. Yang bukan pengikut, nabi-nabi palsu yang tidak taat kan. Ya, nabi palsu memang memakai nama Yesus, bermujizat. Kalau di Kristen itu antikris atau anti Hamasya. Bukannya antikris itu yang diusir? Iya, antikris atau anti Hamasya itu yang Tapi kalau dia Tapi kalau dia anti Hamasya, kenapa kemudian dia memakai nama Hamasya tuh bermujizat dan mengusir setan? Maksud ayatnya di mana? Coba baca ayatnya dulu Bang. Ayatnya di mana? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu juga, dan mengusir setan pakai nama Yesus juga. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa ini yang bermujizat pakai nama Yesus? Oh, yang berkata itu Yesus sendiri yang berkata begitu. Iya, Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Kok Yesus? Iya, karena tidak taat tapi, begitu. Kalau dia tidak taat kepada Yesus, kenapa dia bisa mengusir setan pakai nama Yesus? Saking taatnya itu, menyembah Yesus, rajin ke gereja, bermukjizat, memimpin jemaat, mengusir setan, pakai nama Yesus. Justru saking taatnya di gereja, makanya dia memanggil Yesus Tuhan dan mampu bermukjizat, Bang. Iya, karena mujizat dan kesembuhan itu Bang, bukan standar kebenaran. Tapi menurut orang kalau orang itu bisa mengadakan mujizat atau kesembuhan,
Itu bukan berarti dia benar-benar dia benar di hadapan Tuhan, tidak selalu. Tapi yang menggunakan nama Yesus bermujizat itu agamanya apa, Bang? Ya, Kristen apa satu iman lah, satu agama. Wah, berarti Kristen yang akan diusir nanti, abangku. Kristennya akan diusir. Ya. Ayatnya di mana itu? Karena cuma Ayatnya di mana, Bang? Matius 7. Enggak, itu yang dibaca tadi kan. Enggak, kalau saya lihat ini abang salah apa? Enggak memahami isi firman ini. Enggak, paham. yang memanggil Yesus Tuhan kan cuman Kristen, abangku. Iya. Ya berarti yang diusir? Yang diusir itu apa? Yang kayak orang-orang munafik begitulah. Iya, tapi kan agamanya Kristen. Lain di mulut, lain di hati. Tapi kok bisa dia bermujizat? Iya, karena lihat saja, dukun ateis bisa nggak ngadain mujizat? Tapi Dukun ateis bisa mereka tidak menggunakan nama Yesus. Ini yang dimaksud di sini. Orang yang datang bertemu Yesus. Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bermujizat pakai nama. Kan yang datang kepada Yesus mengaku begitu kan cuma agama Kristen, toh? Iya. Nah, berarti yang diusir di situ agamanya Kristen. Nah, itulah tujuannya datang kedua kali, mengusir Kristen. Tidak benar-benar taat. Coba kalau dia benar-benar taat, nggak bakalan diusir lah, Bang. Lah, buktinya mereka bermukjizat, bernubuat, pakai nama Yesus. Berarti orang ini ketika dia hidup taat. Iya, taat. Nah, Taat tapi orang taat itu tidak menjamin dia benar di hadapan Tuhan, karena bisa aja Tuhan kan Maha tahu. ya apapun alasannya, yang jelas yang diusir di situ Kristen. Iya, ya. Nah, Kristen karena dia melanggar firman, jadi tidak mungkin Tuhan mengusir orang yang tidak melanggar. Pasti ada pelanggarannya sehingga diusir. Ada akibatnya, Pertanyaannya begini. Orang itu bermukjizat memakai nama Yesus Kristus, mampu mengobati orang. Iya. Berarti yang dipanggilkan Yesus Kristus. Berarti yang datang kepadanya membantu dia mengobati orang tersebut Yesus Kristus, kan? Iya, benar. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Berarti Yesus yang mana yang datang pada saat mereka bermukjizat? Yesus yang mana? Aku tidak mengenal kalian. Nah, Yesus yang mana? Tidak mengenal kalian. Jadi Yesus yang mana? Yang dimaksud tidak mengenal kalian ini apa? Yang ingkar janji lah kalau dia orang-orang yang ingkar janji. Tapi yang datang, yang lain di mulut, lain di hati begitu. Tapi yang datang membantu dia Yesus Kristus namanya. Bukankah kami bernubuat memakai namamu? Nah, datanglah kemudian sosok yang ngaku Yesus Kristus ini membantu orang yang diusir ini dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus ini kepada si jahat yang diusir Yesus ini, itu siapa? Karena Yesus asli tidak merasa, bukan aku loh, aku tidak mengenal kalian. Jadi yang datang membantu mereka siapa? Memang ada di dalam kitab Perjanjian Baru itu memang ada ayatnya begitu. Iya. Hanyalah kamu orang-orang yang tidak setia, yang orang-orang munafik lah begitu, lain di mulut, lain di hati begitu. Tapi dia mengobati orang pakai nama Yesus dan sembuh. Ya, iya, nah, emang. Yesus yang mana yang datang mengobati di situ? Tapi ingat, Bang, orang yang menyembuhkan atau mengadakan mujizat dalam nama Yesus tidak menjamin orang itu benar. Yang saya tanya, tidak menjamin orang itu benar di hadapan Tuhan. Yang saya tanya, Yesus yang mana yang datang membantu dia melakukan pengobatan? Yesus yang mana? Yang asli atau yang palsu? Yang asli lah. Kalau yang palsu kalau yang asli berarti dia berbohong dengan mengatakan aku tidak mengenal kalian. Enggak, karena
Begini Bang, Yesus itu akan menghukum meskipun umatnya itu taat. Kalau tiba-tiba dia tidak setia melakukan kesalahan, maka dia akan diusir. Sama dengan apa? Seorang tuan rumah kan, pembantunya itu setia, pembantunya sangat setia, tetapi tidak disangka-sangka pembantunya itu melakukan kesalahan fatal. Ya, mau tidak mau bosnya usirlah dari rumahnya karena tidak setia. Tapi masa bos, Sama gitu Bang. tapi masa bos bilang, aku tidak mengenal engkau, bohong itu. Boleh berbuat jahat anak buahmu, boleh. Tapi yang ku bilang kau tidak kenal, berarti pembohong kau kalau kau tidak kenal itu. Permasalahannya kelihatannya Bang, yang datang di gereja itu bukan Yesus asli. Jadi kalau Bang Suma bilang bukan Yesus asli, baru jadi Yesus yang asli yang mana dong kalau begitu? Yesus yang asli itu yang ya nabinya orang Yahudi. Yesus yang palsu. Iya. Yesus yang palsu itu yang di gereja, yang disembah oleh orang Kristen karena Yesus tidak pernah minta disembah. Faktanya yang diusir orang Yahudi kan sekarang sudah tak ada. Yang menyembah Yesus ada nggak orang Yahudi? Hari ini yang bermujizat pakai nama Yahudi ada nggak? Nggak ada. Berarti ketika Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Berarti yang berseru kepada Yesus pada hari terakhir adalah keturunan-keturunan orang Kristen. Karena kalau Enggak Bang, begini keturunan Bang. Yahudi nggak ada lagi yang memanggil Yesus Tuhan. Enggak enggak yang di kitab perjanjian baru itu Bang. Itu ya Yesus dari Yahudi, bukan Yesus dari yang lainnya. Kalau Yesus dari Yahudi, kenapa kemudian Yesusnya tidak mengenal? Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Maksudnya ini tidak mau mengenal orang yang tidak taat, yang selalu melakukan kesalahan begitu Bang. Nah sekarang Jangan disalahartikan. Oke, sekarang kalau Kristen disebut taat kepada siapa? Coba, misalnya Anda. Ya taat kepada Bapa putranya. Sekarang ketika Anda rajin tiap minggu ke gereja, Anda taat kepada siapa itu? Ya taat kepada Yesus lah. Nah, di mana Yesus mengajarkan untuk ke gereja ibadah hari Minggu? Ada enggak? Ya hari Sabat lah, tapi hari Sabtu lah. Tapi kalau hari-hari yang lain, Sabtu berarti enggak Bang, begini dulu. Kalau hari-hari yang lain mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya nggak ada yang larang juga sih. Ya, tapi kan yang diperintahkan Sabat Bang, katanya taat. Ya kalau taat ya Sabat. Itu yang utama Bang, itu yang utama. Tapi kalau mau ibadah hari-hari lain nggak jadi masalah, nggak ada yang larang. Nggak jadi masalah, kan tak pernah diperintahkan sama Yesus. Iya emang nggak diperintahkan, tapi kalau sama di Islam kan hari Jumat kan salat. Tapi kalau ibadah di lain hari Jumat kan nggak jadi masalah juga. Ya kan perintahnya memang Islam? Perintahnya setiap di Islam itu ada perintahnya. Tidak bisa dilaksanakan sesuatu yang dilakukan berkaitan dengan ibadah yang tidak ada perintahnya itu haram hukumnya, itu bid'ah, nggak boleh, sesat itu. Nah kalau Yesus mengajarkan ketaatan, ya harus taat dong kepada yang Yesus ajarkan. Sinagoge hari Sabtu, bukan ke gereja Minggu. Maka Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi Kristen. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang turun? Karena Nabi Muhammad tidak dituhankan, tidak diselewengkan ajarannya. Kenapa bukan Nabi Musa? Nabi Musa tidak diselewengkan. Hanya Yesuslah yang diselewengkan oleh manusia menjadi Tuhan. Maka ia turun mengatakan kepada mereka, seibarat seorang bapak turun kepada pasukan, kepada orang-orang, ya dengan menampar mukanya pakai tutup panci satu-satu, ketepak. Siapa suruh kau melakukan itu? Emang ada yang saya perintahkan? Saya hanya memerintahkan kalian menyembah kepada Tuhan yang mengutusku. Kenapa menyembah saya? Makanya dia turun jadi hakim. Siapa yang mau dihakimi? Umat Islam. Apa hubungannya? Umat Hindu. Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya dengan umat-umat yang lain. Yesus hanya punya urusan dengan Kristen. Karena hanya Kristenlah yang melantiknya menjadi Tuhan di hadapan Tuhan.
Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Datang Kristen menambahi, kau juga Tuhan loh Yesus, berarti kau dua pribadi, satu hakikat. Karena menambah. Makanya dalam Al-Quran, Tuhan berkata kepada Nabi Isa nanti di hari kiamat, hei Isa sini kan, kau duduk di sini. Ini manusia, ada sekelompok manusia yang menuhankan kau. Aku mau tanya, kaukah yang mengajarkan mereka menuhankan engkau selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, oh tidak Tuhan, aku tidak pernah mengajarkan mereka, aku tidak mengenal mereka. Ini siapa ini? Siapa? Aku tidak pernah mengajarkan mereka ini. Aku hanya mengajarkan apa yang kuperintahkan. Yang tidak pernah kuperintahkan, aku tidak pernah ajarkan. Yesus juga berkata begitu di Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Aku sampaikan. Ada enggak aku pernah mengatakan sembah aku? Gak pernah sih. Nah kenapa kau sembah aku tuyul? Nah gitulah kata Yesus nanti. Ada enggak aku perintahkan kau makan babi? Ada enggak aku perintahkan kau begini begono ke gereja? Tidak bersunat. Ada enggak? Ada enggak? Jujur. Tidak ada sih. Nah itu Tuhan lihat. Aku enggak pernah ngajarin kan? Oh iya. Kau semua ini. Sini. Kau masuk neraka jahanam. Itu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kalian kepadaku. Daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kira-kira mau kemana kalian setelah diusir Yesus? Ke Nabi Muhammad? Gak mungkin. Ke Nabi Musa? Gak mungkin. Daud? Gak mungkin. Abraham apalagi? Satu-satunya jalan mengikuti Paulus ke neraka. Gitu bang. Iya. Jadi mau kemana? Enggak. Perkataan enyalah aku di hadapanku di sini bang. Putar lagi. Tidak ditujukan untuk semua orang. Memang hanya untuk Kristen doang yang memanggil Yesus dan bermujizat pakai nama Yesus. Hanya orang-orang yang pada saat itu melakukan kesalahan. Tetapi yang Kristen yang lainnya yang tidak melakukan kesalahan itu tidak diusir. Dengan menuhankan Yesus itu sudah salah, abangku. Iya memang. Kalau memang jangan samakan Islam sama Kristen bang. Kalau di Kristen itu Yesus itu Tuhan. Nah, buktinya banyak. Kalau di Yesus, tapi kalau di Islam itu kalau di kan Yesus sama Isa sama nggak? Aku nanya dulu. Yesus sama Isa, Nabi Isa sama Yesus sama nggak? kalau dari cerita histori sama. Tapi kalau dalam konsep teologi beda. Oh iya, jadi kalau kami Kristen tidak mengakui kalau Yesus itu Nabi Isa karena tujuannya beda dan silsilahnya juga beda. Silsilahnya beda, tujuannya datang ke dunia beda juga. Jadi kami tidak mengakui kalau Yesus atau Yesua itu Nabi Isa sendiri. Iya. Di kalender, bang, di kalender aja sudah tidak ada Isa Al-Masih. Coba lihat di kalender. Nah, siapa di kalender kan tidak ada Isa Al-Masih lagi kan? Dulu yang yang menggunakan Isa Al-Masih siapa? Islam atau Kristen? Bang, di kalender sekarang nama Yesus, bukan lagi Isa Al-Masih. Coba gereja-gereja kenapa enggak merubah yang gereja Isa Al-Masih, kenapa enggak dirubah menjadi gereja Yesus? Ya, gereja Isa Al-Masih ya nantilah sudah diusul sih. Siapa itu yang membuat nama gereja Isa Al-Masih? Islam atau Kristen? Ya Kristen karena mereka berarti Kristen yang menyamakan bukan kami. Enggak karena dia belum tahu dulu itu kalau Isa sama Yesus itu beda, jadi mereka belum tahu, jadi dimaklumi lah bang. Kalau kita belum tahu kan dimaklumi begitu, kita bisa maklumi karena mereka belum tahu waktu itu Yesus atau Yesua itu beda dengan Nabi Isa, jadi jangan disama-samakan bang. Loh, dia menyamakan kan kalian bukan kami. Buktinya nggak ada masjid Yesus, nggak ada, yang ada gereja Isa. Lucu. Enggak, jadi ya umat Kristen itu yang ada gereja Isa Al-Masih itu dimaklumi karena mereka belum paham saat itu. Giliran bisa dimengerti. Giliran begitu dimaklumi, giliran lain Islamnya yang dituduh menyamakan, kan lucu ini. Begitu saudaraku. Jadi Yesus itu datang untuk menghakimi Kristen, itu kesimpulannya.
Oh iya, iya kalau kalau itu menurut versi versi Bang Suma, versi Islam sih, tapi kalau versi kami beda Bang, Ya itu versinya versi beda gitu. Yesus, ia mengatakan itu Matius 7 nomor 22 23. Yesus yang mengatakan dia akan datang mengusir orang yang menuhankan dia. Bukan saya yang bilang, bukan Islam. Bible yang bilang. Tidak, kalau mau meyakini itu berarti kitab kami kontradiksi dong kalau begitu. Ya bukan kitab kalian kontradiksi, kalian yang bertentangan dengan kitab kalian. Bertentangan kalian dengan kitab, bertentangan dengan Yesus. Di sini apa Bang Suma ini enggak paham isi dari, baca secara keseluruhan Bang. Oke. Soalnya kalau comot-comot ayat itu kita jadi bingung. Saya baca Kalau keseluruhan. itu dicomot. Saya baca Enggak baca keseluruhan lah. Saya baca satu perikop Coba ya. baca keseluruhan. Oke. Iya, baca satu perikop aja, jangan dicomot-comot gitu. Yesus berbicara kepada orang Yahudi dan murid-muridnya. Matius 7 nomor 15. Waspadalah waspadalah agar kalian waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian yang menyamar seperti domba padahal sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Yang datang kepada kalian, yang datang kepada Yahudi, murid-muridnya. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Dapatkah semak duri menghasilkan buah yang baik? Atau sebaliknya, dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, itulah pohon yang baik. Yang tidak melakukan kehendak Bapa Elohim, itulah pohon yang tidak baik. Dari buahnya dapat kau mengenal dia. Jadi pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga? Dan bermujizat pakai namamu juga? Pada hari itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, akhirnya di baris orang itu ditampar pakai panci. Ketepak, 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 ketepak. Nah, gimana dong? Apa? Ya, benar, itu salah. Nah, satu perikopnya adalah, apakah gimana Bang? Itu satu perikopnya adalah, apakah orang Kristen menyembah Yesus itu kehendak Bapa? Iya. Ya disuruh menyembah karena dia apakah kehendak Tuhan Bapa sendiri. Apakah kehendak Bapa Kristen menyembah Yesus? Banyak sih yang tidak disuruh menyembah, tapi banyak yang menyembahnya gitu. Apakah kehendak Bapa menyembah Yesus? Itu dulu. Enggak. Kehendak muridnya. Enggak Bang, begini Bang. Bukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa Kristen beribadah di hari Minggu? Itu kan perintah. Mana perintahnya? Ibadah Minggu. Ya, ada yang Minggu, ada yang Sabtu juga, tidak Bang. ada perintah di Minggu, enggak ada. Apakah perintah Bapa makan babi? Ya, enggak juga. Enggak juga. Apakah perintah Bapa jangan bersunat? Bersunat. Dia bersunat karena Yesus atau Yesus disunat pada hari ke-8. Apakah perintah Bapa jangan bersunat? Ya, bersunat lah. Bersunat. Perintah Bapa bersunat. Sementara Kristen tidak bersunat. Maka pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kalian, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Kristen. Tidak begini Bang. Kristen. Begini Bang. Enggak, ada yang bersunat, ada yang